Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa damai sejahtera Allah tetap melingkupi hidup kita semuanya, terutama dalam merenungi segala kasih karunia Tuhan bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku terkutip dari yang pertama kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dan bagian firman Tuhan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayat 13. Mengawali perenungan dan khotbah kita di hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Curahkanlah Roh-Mu memenuhi hidup kami ya Tuhan Allah, dan berfirmanlah, sebab kami akan hidup menurut firman-Mu dan akan terus melangkah dalam tuntunan firman yang kudus. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9, firman Tuhan begini bunyinya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nas kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan begini bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin
kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai bagian dari gereja dan orang-orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, sesuai dengan janji Yesus kepada murid-muridnya dan janji Yesus kepada kita sebagai umatnya yang kudus. Hari Pentakosta ini mengingatkan kepada kita bahwa semua peristiwa kristologi itu telah menjadi bagian dari jati diri atau menjadi bagian dari penghayatan iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Sebab semua peristiwa kristologi itu memiliki makna yang mendalam di hidup kita. Semenjak Yesus lahir, pada seluruh peristiwa karyanya, ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus, bahkan ketika akan datang di kali yang kedua, seluruh rangkaian peristiwa kristologi itu tidak dapat dipisahkan dari penghayatan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab peristiwa-peristiwa kristologi itulah yang menandakan Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Atau Dia adalah Tuhan yang solidar benar dengan dunia dan manusia. Hari ini, dalam hari Pentakosta, kita dikuatkan dalam bacaan firman Tuhan yang ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada dua cerita ini kita dapat melihat ada hakikat yang sangat penting dari diri kita sebagai manusia ketika kepada kita diberikan karunia Roh Kudus. Alkitab pada Perjanjian Lama, karena itu kitab Kejadian mengajarkan kepada kita bahwa roh itu diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakannya, dan karena itu roh itu yang menjadi potensi kehidupan segala makhluk. Kepada manusia, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, dan roh itu adalah potensi kita hidup, potensi kita berkarya. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini akan menuntun kita untuk menghayati benar. Sejatinya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sejatinya kita adalah umat yang ditemui, yang didapati, yang diangkat oleh Tuhan. Sejatinya sebelum semuanya ini ada, mungkin kita bukan apa-apa. Tapi ketika roh diberikan kepada kita dan ketika roh menghidupkan kita, sejatinya kita dipilih, kita ditetapkan, kita diberikan karunia khusus untuk hidup, agar hidup kita pun menjadi berarti bagi banyak orang. Kisah Menara Babel adalah salah satu kisah di dalam Perjanjian Lama
yang menggambarkan bahwa bila manusia ingin supaya dirinya dapat sama dengan Tuhan, atau bila manusia menganggap bahwa oleh pengetahuannya ia dapat duduk setara dengan Allah, disitulah ia tidak akan mampu berjalan dalam koridor rancangan Allah bagi dirinya dan bagi dunia. Jangan lupa, Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menjadikan kita manusia, Tuhan membentuk gereja karena ada rancangan Tuhan dengan diri kita, dengan dunia ini, dan dengan gereja. Dan sebagai makhluk yang diberikan Tuhan potensi untuk hidup, sebagai gereja yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk berkarya, kita harus mengisi tiap-tiap event di dalam rancangan Allah bagi dunia, bagi gereja, dan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi Menara Babel mengingatkan kepada kita, bila kita hendak melakukan segala sesuatu atau merancang segala sesuatu di luar rancangan dan kehendak Allah, disitulah kita gagal menemukan hakikat diri kita yang sejati sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan, atau sebagai gereja yang dipilih oleh Allah. Apa tujuan Tuhan menjadikan dunia dan manusia? Apa tujuan Tuhan menjadikan bangsa-bangsa? Apa tujuan Tuhan memilih baginya orang-orang untuk melaksanakan rancangannya? Tujuannya adalah supaya damai sejahteranya itu tersebar kemana-mana, supaya sukacita itu menjadi milik banyak orang, dan supaya tidak ada orang yang menganggap kelompoknya, bangsanya hanyalah kelompok yang eksklusif milik Tuhan atau yang dikenankan oleh Tuhan. Sebab Tuhan ada di mana-mana dan Dia berkarya juga di mana-mana. Kuasanya tidak dapat dibatasi hanya pada suatu tempat. Kuasanya juga tidak dapat dikurung hanya kepada sekelompok orang. Kehadirannya tidak hanya harus menjadi milik eksklusif kita. Ia adalah milik dunia, sebab ialah yang menciptakan dunia. Ia adalah milik bangsa-bangsa, sebab ialah yang menjadikan bangsa-bangsa. Ia adalah milik semua orang, sebab Dialah yang menjadikan mereka. Dan bila kita diberikan hikmat Roh Kudus, supaya kehadiran Tuhan nyata di mana saja, harusnya kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh, agar kita memenuhi seluruh rencana Allah dengan kita, dengan dunia, dan dengan bangsa-bangsa. Hari ini, dari teks Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah mau seluruh rancangannya gagal atas dunia dan manusia. Tuhan tidak mau tujuannya menciptakan bumi ini membuat orang-orang merasa sombong dan angkuh, seakan-akan mereka sajalah yang dipedulikan olehnya. Tuhan justru menghendaki supaya bila kita mengalami Tuhan di dalam hidup, bila kita merasakan benar karunia-Nya, pergilah dan jadikanlah juga Tuhan, jadikanlah juga damai sejahtera itu milik orang lain, milik bangsa-bangsa yang lain, milik semua orang. Bila kita merasakan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dan Roh itu telah menghidupkan kita, hidupkanlah juga orang lain, hidupkanlah juga orang banyak. Sebab di tengah-tengah hidup mereka pun Tuhan hadir. Dan bila kita dipakainya, Ia juga dapat memakai siapa saja di muka bumi ini. Karena itu, bila dalam teks ini Ia menyerahkan orang-orang Yahudi itu ke dalam bangsa-bangsa yang lain dan mengacau balaukan bahasa-bahasa mereka, bukan semata-mata Tuhan hendak membangun tembok pemisah di antara bangsa-bangsa. Sebab bahasa menjadi bagian dari jembatan untuk membangun kehidupan yang saling memahami seorang dengan lainnya. Karunia berbahasa selalu meyakinkan kita
Ada pesan yang dapat disampaikan, ada pesan yang juga harus diterima, ada pesan yang harus menjadi milik semua orang. Dan pesan itu adalah pesan Allah, pesan damai sejahtera, pesan tentang kehidupan itu sendiri. Beritakanlah tentang kehidupan. Sebab pada saat kita memberitakannya, Tuhan hadir dalam hidup kita, tapi juga dalam hidup orang lain yang mendengar pesan dan berita yang kita bawa. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13, ketika tiba hari Pentakosta, sebagaimana dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, kemampuan tertentu atau kemampuan yang lebih diberikan Tuhan kepada mereka. Dalam tas kitab Kejadian kita belajar, kalau kita mendapatkan hikmat dan karunia Roh Kudus, harusnya kita menempatkan diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas, yang lemah, yang tidak boleh melakukan segala sesuatu seakan-akan supaya kita sama atau melebihi Tuhan. Dalam teks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13, orang-orang yang menghayati benar dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang menghayati benar dirinya sebagai umat, sebagai orang-orang percaya, diberikan Tuhan karunia yang lebih. Bila dalam kitab Kejadian, tujuan Tuhan mengacau balaukan bahasa itu supaya orang-orang Yahudi itu dapat pergi ke berbagai macam tempat, dan karena itu Tuhan hadir juga di dalam hidup bangsa-bangsa yang lain. Justru dalam kitab Kisah Para Rasul ada sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus semata-mata untuk menumbuhkan iman orang-orang yang mendengar berita tentang damai sejahtera Allah atau pesan Injil. Kemampuan berbahasa yang dikaruniakan Roh Kudus kepada para murid, yang menyanggupkan mereka memberitakan Injil dan pesan mereka dimengerti oleh orang-orang lain dalam bahasa yang digunakan mereka di negerinya masing-masing, memberikan kepada kita pengertian bahwa totalitas orang-orang yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus menjadi syarat mutlak bagi Allah memberikan kepada mereka karunia yang lebih. Selalu Roh itu memberikan kepada kita kemampuan tertentu. Selalu Roh itu memberikan kepada kita kesanggupan mengelola potensi yang ada dalam diri. Selalu Roh itu memberikan kepada kita juga kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang utama dari hidup kita sebagai manusia, dari hidup kita sebagai gereja, dari hidup kita sebagai bangsa. Selalu Roh itu membuat agar di tiap karya kita ada iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mempersatukan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menghubungkan kembali. Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan relasi. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyanggupkan kita diterima dalam hidup orang lain. Yaitu bila kita mampu mengidentikan diri kita dengan mereka, membangun rasa empati. Bahasa selalu menjadi pintu kita berempati dengan orang lain. Karena bahasa bukan cuma sekedar kemampuan kita berkata-kata, tapi bahasa dan kata-kata itu lahir dari pengenalan kita terhadap hidup orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan karunia yang lebih. Bahwa kalau Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil, memberikan kepada kita hikmat Roh Kudus itu, Ia membuat seluruh karya kita dapat diterima oleh orang lain. Sebab kita mampu masuk ke dalam hidup mereka. Kita membangun cerita bersama dari tengah-tengah hidup mereka. Dan pesan Injil yang kita berikan adalah pesan yang juga lahir dari pergumulan mereka. Pesan Injil yang menyentuh
hati mereka. Pesan Injil yang karena itu menggugah, atau bahkan pesan Injil yang memberikan semangat untuk hidup dan untuk melakukan segala sesuatu yang baik di muka bumi ini. Pada dua aspek itu kita belajar di masa pandemik ini, bahwa yang pertama, dengan terus bertekun dalam ibadah di rumah-rumah, maka hari Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa pada saat Allah mengacau balaukan menara Babel dan mengacau balaukan bahasa orang-orang itu, Tuhan mengingatkan kita tentang sebuah persekutuan kecil yang harus kita bangun, yaitu keluarga dan rumah tangga. Tentang persekutuan di mana kita dapat membahasa dan bahasa kita itu dimengerti oleh semua orang di dalam keluarga itu. Tentang persekutuan di mana kita menemukan benar Allah hadir di situ. Tentang persekutuan di mana kita yakin ternyata kita rapuh dan lemah, dan karena itu kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh keberpihakan Roh Kudus. Dan yang kedua, untuk jangan takut. Menghadapi pandemik ini pun tidak usah kita takut. Sebab kepada kita diberikan karunia yang lebih untuk mengerti tiap tanda, untuk mengerti tiap pesan, untuk juga mengerti tiap pengajaran. Tapi lebih daripada itu, untuk melakukan sebuah tindakan yang membuat kita dapat menjadi makna besar bagi orang banyak. Terimalah Roh Kudus, berkaryalah sesuai dengan karunia Roh itu. Dan yakinlah benar, Allah berkarunia dalam hidup kita semuanya. Sebab Allah masih menunjukkan kasih sayangnya kepada dunia ciptaannya, kepada manusia ciptaannya, kepada persekutuan-persekutuan kudus yang terbangun hari ini, kepada persekutuan bergereja kita di tengah-tengah dunia, di bangsa kita, di gereja Protestan Maluku, supaya sesuai rancangannya kita mengalami damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati kita semua dan terpujilah namanya yang kudus. Amin.